Ada dua yang telah dilakukan pelanggaran hukumnya. Pertama, memanipulasi seolah-olah ada perintah bupati. Kalau memang itu tidak pernah bupati. Tidak pernah ada perintah. Yang kedua, menyalahgunakan pramuka tadi. Mulai. Welcome Mas Bro Abastari Ibrahim ya, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Musirawas Utara. Ya, jadi Mas Bro sekalian, kalau saya udah undang Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Muratara, pasti udah tahu dong kita akan bahas apa hari ini, ya kan? Pasti udah lihat lah di medsos apa yang lagi viral sekarang dan apa yang lagi panas dibahas di media sosial ya, yaitu tentang rencana musyawarah cabang luar biasa Gerakan Pramuka Kabupaten Muratara. Ya, sekarang saya mau tanya Mas Bro, apa bisa di tengah jalan seperti ini yang kepengurusannya mungkin belum habis ya? Iya, belum. Kapan habisnya SK kita? Kalau SK kita itu September 2020 sampai September 2025. Masih lama, 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Tanggapan Mas Bro dengan rencana Muscaplub ini gimana? Muscaplub itu bukan sesuatu yang haram. Betul. Ya. Bisa dilakukan, tapi sesuai dengan ketentuan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Iya. maupun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Nah, di dalam ketentuan itu bahwa pergantian pengurus kuartir antar waktu, artinya bisa di tengah jalan, Iya. bisa dilakukan karena satu, Iya. berhalangan tetap. Berhalangan tetap, meninggal ya. 2, mengundurkan diri. Mundurkan diri. 3, terpidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terpidana. 4, melanggar kode kehormatan Gerakan Kode Pramuka. kehormatan. Kalau itu terjadi, pengurus kuartir itu bisa diberhentikan di tengah jalan. Kalau untuk ketua kuartir cabang atau Kuarcap, itu bisa diganti dengan agenda musyawarah cabang luar biasa. Kalau terjadi yang 4 tadi. itu, bisa dijadikan alasan untuk mengadakan muscaplub. Iya. Nah, muscaplub itu juga harus dari bawah. Diusulkan oleh 2/3 kuartir ranting yang di tingkat kecamatan itu namanya kuartir ranting. Mengusulkan kepada pengurus kuartir cabang yang ada. Ke Kuarcap dia mengusulkan. Nah, setelah dirapatkan oleh Kuarcap, memang harus dilakukan muscaplub. Nah, muscaplub 2/3 ini 50+1 mungkin ya? Tidak, lebih dari itu. Lebih dari itu ya? Lebih kurang 7 lah. Kita kan 7 kecamatan. Ya, berarti berapa? 5? 7. 6 atau 7 lah ya. 2/3 dari 7. 2/3 dari 7. 14 bagi 3. 14 bagi 3 berapa itu? Sekitar 5 ke atas. 5 lah ya, 5. Iya, 5. Ya kan? Ya. Nah, Mas Bro, kan udah viral nih suratnya kan? Ya, surat undangan rapat koordinasi rencana Muscaplub, ya kan? Dari 4 syarat untuk Muscaplub tadi, ada nggak yang terpenuhi? Tidak ada yang terpenuhi. Berarti nggak bisa dong? Iya, tidak bisa. Jadi kebetulan saya juga mempertanyakan, saya juga kaget mendengar itu, mendapat kiriman undangan yang ditandatangani oleh saudara Dr. A. Bukhori SHMH. SHMH. Nah, dalam undangan tersebut memakai kop Pramuka Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Musirawas Utara yang ditandatangani oleh saudara Dr. Bukhori atas nama Ketua Tim penyusun. Iya, nah saya bingung, ini kok memakai kop surat. Orang ini pengurus Pramuka, bukan pengurus kuartir cabang, bukan anggota Pramuka pun tidak. Tim penyusun ini bukan anggota. Bukan. Jadi yang ini kami tidak kenal. Saya tanya pengurus Pramuka yang lain, ada 48 pengurus. Iya. Tidak ada yang kenal dengan Bu Hori ini. Dan di pengurus juga tidak ada namanya, tapi menggunakan kop surat Pramuka. Nah, saya kan nggak ngerti itu. Orang ini kan namanya magister hukum ya. Iya, Nah, begitu dikonfirmasi oleh anggota kita, dia menyesali. Ya, saya udah bilang sama tim ini kenapa pakai kop Pramuka, tapi masih ditanda tangan. Seharusnya nggak boleh lah ya Iya, pakai boleh. kop. Itu penyalahgunaan. Penyalahgunaan ya. Penyalahgunaan jelas itu. Ada hukumnya.
Kok ya jelas. Kalau itu nanti kalau bicara hukum ada ahlinya. Ahlinya ya. Dan kami udah bentuk tim advokasi ini karena ini ada pelanggaran pidananya. Menyalahgunakan. Dia memakai yang bukan haknya. Yang bukan haknya. Iya. Kalau bahasa awam itu termasuk apa? Maling apa itu nggak tahu lah. Kalau bahasa yuridisnya apa itu kan. Dia menggunakan sesuatu yang bukan haknya. Gini Mas Bro, kan kepengurusan Gerakan Pramuka Muratara ini kan masih lama, 2025. Mungkin ini baru berjalan hampir setahun, ya kan? Tengah jalan lah dipotong. Iya betul. Ini masuk kategori kudeta nggak ini? Jadi kalau istilah saya kudeta, yang saya tahu kalau kudeta itu kan menyangkut arena kekuasaan politik ya. Oh iya. Tetapi ini jelas melanggar aturan-aturan yang sudah diatur dalam undang-undang tentang pramuka, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 dan Anggaran Dasar. Nah ini kan melawan hukum termasuk undang-undang itu hukum ya. Jadi pramuka ini bukan keputusan presiden, bukan keputusan menteri, tapi udah diundang-undangkan. Ya, jadi dasar hukumnya sangat kuat di bawah undang-undang dasar. Nah ini istilahnya kalau di politik barangkali kudeta ya. Kalau kita analogikan ke sana. Karena hampir sama dengan cerita yang partai itu. Oh iya, saya ingat ya betul. Ya, orang luar kemudian. Ya betul orang luar, tapi dia didukung oleh internal. Iya. Kalau ini internal tidak ada. Dukung. Nah, termasuk mereka itu jadi undangan itu jadi dilaksanakan, cuman bukan tanggal itu. Sehari sebelumnya mereka laksanakan undangan itu hari Selasa tanggal berapa? 15 Juni saya baca. Tapi dilaksanakan tanggal 14. Senin ya. Ya mereka undang melalui WA, tetapi tidak ada yang hadir. Informasi yang saya dapat. Satupun ketua kuartir ranting yang di tingkat kecamatan tidak ada yang hadir. Ada hadir 2, itu pun staf, bukan staff. Ketua ya? Iya, staf. Saya hubungi kenapa diundang lah Kak, yang undang itu kami tidak jelas, pakai kop pramuka, tapi itu nama Bu Hori kami tidak kenal siapa katanya. Jadi menurut ketua kuartir ranting yang ada itu udah masuk ilegal juga itu karena pakai kop surat pramuka tapi bukan orang pramuka yang nanda tangan surat itu kan mereka mau datang dan mereka tahu aturan yang namanya muscap leluti tidak seperti itu prosedurnya kan ya saya itu. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut kita dengerin dulu, kemarin saya udah konfirmasi sama Pak Ketua Tim Penyusun Bu Hori ya, supaya memang penjelasan dari Mas Bro ada, penjelasan dari Mas Bro Bu Hori juga ada. Kita dengerin dulu ya. Ya ini penjelasan dari Mas Bro Bu Hori ya, kita dengerin dulu. Apakah ditugaskan atau surat perintah dari Pak Bupati masalah ketua tim penyusunan ya kan pusat lo ya kan terima kami dalam surat tugas itu diundang Forwil segera diundang Forwil atau di Forwil di kecamatan ya kan cuma 2 ada orang lain jadi tidak ada tidak rencana persiapan yang terlalu dikotor lah saya jadi dulu undang dengan tunjuk Forwil itu nanti Forwil itu di kecamatan ya berarti rencana itu batal Pak ya satu yang datang ke Dapur yang satu program dari Karanggayo aja ada kalau nampol itu iya masalah udah mau ada di mana mau nampol ya nah jadi tidak ada dari ya, tidak ada Pak ya. Oke, siap, makasih Pak ya. Oke, makasih Pak ya. Siap. Oke, Mas Bro, kita udah dengar ya. Rencana itu cuma rencana, bukan untuk muscaplok dan karena yang hadir cuma 2 perwakilan, maka dibatalkan. Gimana Mas Bro? Menanggapi dari penjelasan Mas Bro Bu Hori ini. Jadi itulah sebagai bukti bahwa mereka itu tidak didukung oleh Korwil itu di tingkat koordinator wilayah. Ketua ranting itu, lah ya. Ya, kalau di Pramuka ketua kuartir ranting.
Karena kami itu di Pramuka, ketua kuartir ranting itu ex officio di jabatan oleh Korwil, Dinas Pendidikan itu. Korwil itu pengawas, koordinator pengawas di tingkat kecamatan. Nah, ternyata tidak hanya 5 itu cuman diwakili, itu bukan ketua. Bukan ketua, yang 2 yang hadir tadi ya. Jadi itu bukti bahwa memang itu Korwil itu tahu bahwa itu tidak prosedural. Saya ada konfirmasi kenapa tidak hadir, jawaban mereka 7 orang bahwa tadi itu tidak prosedural. Kak, kami tahu anggaran dasar, kami tahu undang-undang. Nah, makanya kami tidak mau hadir, kecuali undang itu kuarcap. Ya kan, ini bukan orang kuarcap, kami tidak kenal, tapi pakai kop surat pramuka. Ya, ini Mas Bro. Ya, jadi saya itu tidak masalah, Pak. Saya siap kalau itu prosedural, ya namanya jabatan. Iya, betul. Ya, tapi ikuti dulu aturannya. Aturan yang ada. Jadi bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan muscapluk, tapi ada ketentuan, ada syaratnya. Yang harus terpenuhi syarat-syaratnya kan. Itu. Karena bukan lembaga politik, Pramuka ini tidak berpolitik. Iya. Ya, dan tidak ikut-ikutan berpolitik. Ya. Nah, Mas Bro, di media sosial itu kan rame juga nih, Bas. Ada yang menyebutkan bahwa di salah satu media online saya baca, Bupati bilang ini urusan internal. Ya. Sementara Mas Bro Bukhori menyampaikan tadi kita dengar di teleponannya ada surat perintahnya. Dicantumkan surat perintah itu nomor sekian-sekian kan. Ya. Ini gimana? Menurut Mas Bro, Bupati tahu nggak persoalan ini sebenarnya? Ya. Jadi kita tidak bisa menduga-duga. Iya. Saya tidak mau suzon dengan Pak Bupati yang notabene adalah kepala daerah kami. Iya, betul. Nah, cuman ada hal yang kami pertanyakan karena Bupati menjawab di media online itu bahwa Bupati tidak pernah memerintahkan itu, kan? Dan karena dia Bupati, saya yakin, ya Bupati tidak bisa sembarangan ngomong. Saya tidak yakin Bupati berbohong, ya. Karena Bupati itu kan, betul. Bupati kalau melakukan kebohongan publik kan, risikonya besar. Nah, tetapi si Bukhori ini, Pak Bukhori ini menyatakan itu kita dengar sendiri dia diperintahkan oleh Pak Bupati. Iya. Ya. Nah, tapi nggak tahu Bupati mana nih. Iya, Bupati mana? Disebutkan nomor suratnya sekian, ada 5 orang yang di dalamnya itu, ada 5. Ya. Nah, kalau memang itu tidak ada, alangkah beraninya itu. Jadi ada 2 yang telah dilakukan pelanggaran hukumnya. Pertama, memanipulasi seolah-olah ada perintah Bupati. Kalau memang itu tidak pernah Bupati. Tidak pernah ada perintah. Yang kedua, menyalahgunakan Pramuka tadi. Yang dia tidak berhak, dia pakai kop Pramuka atas nama Pramuka, dia tidak punya hak itu. Ada 2 indikasi pelanggaran dilakukan oleh oknum yang bernama Bukhori ini. Ini yang kita sesalkan. Jadi saya sendiri tidak kenal, ya kan. Nah, tapi kita sayangkan, apalagi sederet gelar yang kualitas intelektualnya tidak kita ragukan, ada doktor bukan dokter ya, ada S, ada M, magister hukum, dan notabene harus tahu ini, nanda tangan surat di atas kop yang dia tidak punya hak. Yang kedua, kalau memang benar apa yang dikatakan Bupati tidak pernah memerintahkan itu, kok berani-berani beliau itu bilang itu perintah Bupati. Ya, karena pasti Bupati Muratara maksudnya, karena ini di Muratara, kan? Nah, cuman saya masih yakin, karena Bupati tidak berbohong. Yakin Bupati tidak berbohong ya? Tidak suzon, saya husnuzon. Nah, karena dia Bupati. Bupati ini kan panutan, kepala daerah, figur yang memang ini kita yang notabene itu kepala daerah yang harus kita hormati, yang harus kita hargai dan hormati. Kita hargai juga. Ya kan? Nah, Mas Bro, menurut Mas Bro, gesekan-gesekan di Pramuka yang terjadi hari ini, Anda nggak mungkin sangkut pautnya dengan pilkada kemarin? Kalau fakta-fakta ininya belum ada, tapi artinya kita bisa melihat situasi. Ini yang kedua kali sebenarnya mau lakukan ini. Jadi dulu pernah dia ada yang oknum bernama Sakban. Dia Pramuka tapi bukan pengurus kuartir cabang. Sakban ini orang kenal panggilannya Ustadz Sakban. Dia ini pernah ngajar di pesantren Tazaka Sarolangun, tapi dulu kepala sekolah yang sudah dipecat oleh yayasan. Tidak tahu apa faktor beliau dipecat. Pernah mendatangi
beberapa korwil. Ada mendatangi korwil Rawas Hulu dan korwil Hulu Rawas. Ya. Nah, dia datangi bahwa supaya korwil ini mencabut hasil muscap yang sudah dilaksanakan waktu itu yang memilih saya. Nah, minta dia mencabut hasil muscap. Ya. Nah, dan menjanjikan waktu itu. Saya ada saksinya, korwil. Saksi ya. Nah, mereka menjanjikan kalau ini Bapak lakukan, kami janjikan Bapak kepala sekolah SD di mana. Betul. Dijawab oleh korwil Hulu Rawas waktu itu. Wah, kalau kepala sekolah turun kami ini udah koordinator pengawas katanya. Nah, bukti dia tidak ngerti birokrasi. Mana pangkat atau golongan, jabatannya lebih tinggi mana yang berbeda. Ditawarkan jabatan kepala SD. Nggak mau kepala SD turun, kami udah koordinator sekecamatan lagi. Kalau kepala dinas kami mau katanya, kan? Lebih tinggi lah ya. Iya. Nah, satu lagi didatangi, dibohongi. Nah, ini salah juga korwil namanya Pak Tin Tremono, korwil Rawas Hulu. Ini Pak ada kegiatan pramuka, dibawakan surat oleh oknum bernama M. Yutar. Ya, diperintahkan oleh Sakban yang berambisi ini kan. Ini surat Pak, ini apa kata Pak ini? Lah untuk pramuka Pak. Teken rupanya surat itu mencabut dukungan terhadap hasil muscap. Padahal muscap sudah ya. Sudah diketok palu, udah keluar SK. Berarti menjilat ludah sendiri. Dia teken. Nah, kemudian kita tahu bahwa dia neken. Kita tanya Pak, kata ada neken surat ini. Nah, saya nggak baca itu Pak, kata isinya. Isinya ini. Bahaya juga nggak baca isi ya. Isinya ini. Udah kalau gitu saya cabut. Nah, dia buat surat pernyataan di atas meteral. Dia mencabut kembali surat yang dia titip itu karena dia tidak tahu isinya. Dibohongi kan, kira gitu. Nah, itu yang kedua kali. Sehingga tidak jadi. Nah, masalah gesekan-gesekan. Nah, saya curiga dari awal. Pertama, begitu selesai pilkada, kantor pramuka yang notabene adalah aset Pemda Musirawas, kantor itu sudah di kantor pramuka sekretariat. Kantor itu sudah dibangun untuk fasilitas rapat yang disebut pendopo dengan 1,5 miliar ya anggaran APBD. Saya ditempatkan oleh Bupati Agus Yudiantoro dulu. Pak Agus ya. Berikan fasilitas itu, maka dibangunlah di belakang dengan anggaran APBD. Pertama diusir, ada yang menyampaikan supaya pramuka pindah. Setelah ini kemarin? Ya, habis pilkada. Setelah pelantikan bupati. Saya tidak tahu alasannya. Saya bilang ada surat, harus surat. Yang pramuka kan ini lembaga ini. Ya. Hari pertama datang itu ajudan Bupati Musirawas Utara. Yang menunggu kantor itu ada staf sekretariat kuartir cabang gitu. Mereka cerita ada yang datang kata minta hari ini juga pindah. Kalau tidak besok Pol PP akan mengangkat barang-barang ini. Ya. Nah, terus siapa yang datang? Dia bilang ajudan Pak Bupati. Bupatinya ada nggak? Ada Pak. Bupati nggak turun dalam mobil. Bupati ada dalam mobil. Kacanya dibuka. Staf saya melihat ada Bupati dalam mobil yang turun. Ajudannya 2 orang. Hari ini harus pindah, kalau enggak besok Pol PP yang akan ini. Nah, saya diberitahu oleh staf besok ini saya tunggu kalau ada Pol PP datang. Ternyata tidak datang. Yang ada utusan minta kunci kantor. Saya bilang nggak bisa, saya nggak berikan kunci ini kalau tidak ada surat resmi. Nah, apa alasannya ini kan? Nah, ada salah satu kabid di Dispora, saya lupa namanya itu ya, berkomunikasi via WA dengan saya, Pak itu dikosongkan karena kita mau ada tamu dari BKKBN Pusat. Ini untuk tempat nginap rombongan Jakarta. Tapi waktu itu saya juga masa tamu Jakarta kondisi kantor Kuarcap itu sangat sederhana lah, kan? Mau nginap di situ kan agak masuk akal. Saya bilang mana suratnya? Kalau ada surat resmi, saya pindah. Sampai sekarang? Nah, beberapa hari kemudian ada surat dari sekretariat daerah yang isinya mau membenahi aset, ya,
disuruh pindah kan. Saya pindah, kami ngontrak di Jalan ngontrak sekarang. Sumatera. Dulu di komplek DPRD itu kan. Kami pindah. Nah, sebulan setelah kami pindah, itu tidak digunakan untuk tamu. Ditempati oleh tim ses bupati pribadi. Rumah itu ditempati oleh tim ses Pak Bupati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada surat minta dikembalikan mobil dengan alasan untuk verifikasi. Mobil dinas pramuka itu ada mobil operasional. Mobil operasional pramuka ya. Mobil dinas itu ceritanya dianggarkan tahun 2018. Iya. Kebetulan saya waktu itu masih DPRD Musirawas Utara. Tidak murni dibeli oleh bupati. Itu aspirasi dari DPRD. Aspirasi DPRD minta diadakan mobil operasional pramuka. Sehingga dianggarkanlah 2018 itu mobil APP ya. BG 1973 gitu. Nah, sesudah pengusiran kantor, datang lagi surat untuk minta kembalikan mobil dengan alasan verifikasi. Memang setiap tahun verifikasi, cuman biasanya cuma 1 jam, itu cek fisik segala macam. Nah, ini udah 2 bulan, dan terakhir saya terima kabar bahwa mobil itu sudah dipakai oleh tim ses bupati. Ya, Hulu Kilir dipakai. Pernah kami tanyakan, kok saya perintah bupati sama dengan ini? Kata perintah bupati pakai mobil itu. Saya dipaksa-paksa oleh bupati suruh pakai mobil ini katanya. Kata dia. Namanya Yeni Marantika. Yeni itu salah satu pengurus Kuarcap, anak buah saya. Nah ini jadi di dalam pengurus Kuarcap waktu pilkada, balik ke politik sedikit. Itu dari sekian orang itu kami itu lain-lain. Ya, saya Jurkam Pak Sarip. Oh, memang Jurkam Pak Sarip. Kemudian orang yang paling dekat dengan saya kemana-mana ngiring-ngiring saya gitu, wakil sekretaris itu ke Pak Kis dan Boy Bakuni. Ada juga yang ke Depi Soehartoni. Ada juga. Termasuk Yeni Marantika ini juga. Jadi saya tidak pernah memanfaatkan jabatan saya itu untuk mengajak mereka mendukung salah satu paslon. Ya. Boleh dikonfirmasi. Artinya satu pun tidak pernah saya Mas mengajak Bro mereka tidak mengarahkan. Tidak pernah mengarahkan. Boleh dikonfirmasi dari 48 orang pengurus Kuarcap. Tidak satu pun yang pernah saya ajak atau saya kondisikan untuk mendukung salah satu paslon bupati itu. Nah, saya tahu pramuka boleh itu. Ya, tapi kan kalau saya pribadi kan punya hak. Punya hak, dan saya tidak menggunakan itu. Ya, saya memang Jurkam Pak Sarip ya. Tapi yang nama pilkada sudah Pak Depi Soehartoni menang, itulah bupati kita. Harus kita hormati, harus kita hargai kan? Kita hargai, kita hormati, kita taati. Saya ini masih ada ajaran agama itu. Apa tuh? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita harus taat dengan pemimpin. Siapapun itu, walaupun bukan pilihan kita. Secara yuridis, formal ya, de facto. Beliau adalah pemimpin dan bupati Muratara. Harus wajib kita, apalagi pramuka. Dengan pemimpinnya sami'na wa ata'na. Karena nah itu. Jadi kalau ini ada kecurigaan, ini gesekan, termasuk terakhir ada dana hibah untuk pramuka setiap tahun, ada dana hibah untuk sampai dengan Juni dana hibah itu tidak dicairkan. Dengan tidak jelas alasannya apa, sehingga mengorbankan. Ini pramuka ini pendidikan. Kami mengorbankan yang di bulan puasa itu ada namanya pesantren kilat untuk anak-anak SMA dikorbankan tidak. Ya, padahal kami ajarkan 3 bulan yang lalu untuk pencairan, tapi sampai saat ini belum. Tidak. Biasanya setiap tahun Maret itu udah proses pencairan tahap awal. Sekarang apalagi ada agenda nasional tahun ini kan. Ada pembangunan anjungan perintah Pak Gubernur, kan? Bahwa ada beberapa kali surat gubernur kepada seluruh bupati untuk menganggarkan, kalau yang sudah ada anggaran hibah ditingkatkan, kalau belum tolong dianggarkan. Kemudian nyiapkan fasilitas, yang belum punya kantor dikasih kantor, malah kami udah ada kantor diusir. Nah ini mau tidak mau saya menduga ada kaitan dengan pilkada. Jadi kalau itu sangat naif sekali kan. Mungkin ada rencana nggak untuk
kuartir cabang Pramuka ini untuk bertemu lah dengan Bupati misalnya. Kami sudah melayangkan surat untuk beraudiensi dengan Bupati. Supaya kita bertatap muka membahas persoalan-persoalan yang ada. Tapi sudah hampir 3 bulan tidak ada respon dari Pak Bupati. Tidak ada jawaban. Kami sudah ada permohonan untuk audiensi. Tapi sampai saat tidak ada respon. Mungkin kesibukan Bupati lah ya. Mungkin kesibukan. Kita tunggu barangkali mungkin Bupati menonton ini mungkin terpikir oleh Bupati. Nah, cuman kami harapkan Bupati kalau barangkali dia agak awam tentang Pramuka, dia belilah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, bacalah anggaran dasar supaya tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum sehingga Bupati yang awam terjebak. Apalagi sampai mengeluarkan perintah kalau memang ada. Itu melawan hukum. Nah, Bupati yang tidak tahu menahu terjebak oleh tim-tim yang punya ambisi yang syahwat yang berlebihan, syahwat kekuasaannya berlebihan. Bupati, kasihan bupatinya. Bupati ini terjebak. Nah, itu kalau memang ada itu pasti dijebak itu Bupati. Kalau memang ada itu pasti Bupati dijebak oleh oknum-oknum ini. Nah, kalau memang ada surat perintah tadi kalau memang itu ada. Bupati, karena Bupati mungkin tidak begitu paham ini kan. Bahwa itu tidak boleh dilakukan. Bupati merintahkan mucap itu tidak boleh itu. Bukan begitu prosedurnya kan. Ya, karena setahu saya Pramuka ini kan sudah diterbitkan aturannya bahwa seluruh sekolah itu kan jadi wajib kan. Jadi sekarang itu ekstrakurikuler eskul wajib. Itu ada artinya peraturan. Kan harus disupport penuh oleh pemerintah daerah. Harus, karena ini menyangkut pendidikan. Karena sejalan dengan komitmen Pak Jokowi revolusi mental. Pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter bangsa atau karakter building. Nah, ini Pramuka yang memang nyata. Artinya ini. Nah, setahu saya kalau sejarah ini Dinda ya, sejarahnya Pramuka itu satu-satunya institusi atau kelompok yang tidak senang menentang. Waktu diputuskan oleh Bung Karno, karena dulu berpecah belah, ada kepanduan segala macam dijadikan jadi satu PKI itu. Komunis yang tidak setuju karena mereka mau Pramuka ini jadi pionir muda seperti negara-negara komunis Eropa Timur. Cuma satu itulah institusi yang tidak senang PKI itu. Oke, Mas Bro. Apa harapannya dengan pemerintah Kabupaten Musirawas Utara terkait persoalan-persoalan Pramuka yang dari awal tadi yang Mas Bro ceritakan? Apa harapannya ke depan? Yang pertama, kami berharap bahwa kami dapat bertemu dan berdialog dengan Bapak Bupati, ya kan? Kalau ada kelemahan-kelemahan kepengurusan ini, Pak Bupati kasih tahu lah, mungkin kami bisa perbaiki, kan? Mungkin kita ini tidak tahu dengan kelurahan kita, kesalahan kita. Nah, kami juga akan memberi ini kan, kami akan dukung program Pak Bupati. Apalagi Bupati itu ex officio, undang-undang itu sebagai ketua majelis pembimbing, Mabicak kalau itu. Kewajiban beliau ya. Mengemongi ya, membina, memfasilitasi, mendanai ya kan. Nah, itu harapan kami sudah itu Bupati supaya memang ya ekstra hati-hati karena kami tidak mau Bupati kami dijebak oleh oknum-oknum yang akan mengorbankan nama baik Pak Bupati. Kami yakin Pak Bupati pasti punya niat yang baik, ya kan? Membangun Muratara. Iya, untuk membangun Muratara. Kalau kami baca program itu luar biasa kalau terlaksana, kan? Nah, kami Pramuka siap mendukung program itu. Ya, karena antara Bupati atau pemerintah daerah dengan organisasi-organisasi ini memang harus sinergi. Dan saya bukan membanggakan bahwa prestasi Pramuka ini adalah terutama di seni budaya kan. 2017 kami tampil diminta mewakili Sumsel, sentra tari suku anak dalam, tampil di depan Presiden Republik Indonesia. Muratara itu. Diminta oleh Provinsi Sumatera Selatan, Kuarda, kita tampil di ajang Jambore Nasional. Ya, itu. Berarti tari memang harus di support kan? Iya, betul. Dan apa namanya? Sinergisitas lah. Betul. Kemudian setiap pelantikan gubernur sebagai Kak Mabida, gubernur itu kan Kak Mabida di Pramuka, selalu minta Pramuka tampil untuk menghibur ketua kuartir nasional itu dalam ajang pelantikan itu. Pertama pelantikan Pak Alek dulu, kami diminta untuk tampil di Giri Agung. Pak Herman Deru juga minta Pramuka tampil Muratara tuh untuk tampil mengisi
kegiatan pensinya pentas seninya waktu pelantikan Pak Gubernur itu kan. Dan beberapa kali diminta oleh DPRD provinsi untuk menampilkan di DPRD provinsi ya, di ajang-ajang daerah. Jadi untuk membawa nama baik Muratara kami sudah berusaha maksimal ya. Tinggal lagi kami ini mohon dukungan Pak Bupati lah kira-kira kan. Pak Bupati, yang paling penting kami pengen berdialog, kasih kesempatan kami berdialog supaya artinya rumor-rumor yang tidak karuan di luar ini kita luruskan. Kita luruskan dan Pramuka membuat statement bahwa Bupati mendukung Pramuka. Bupati Pramuka juga mendukung. Iya, Pramuka juga mendukung Pak Bupati. Bupati dukung Pramuka, Pramuka juga pasti dukung Bupati. Jelas itu kewajiban. Pramuka itu wajib. Terima kasih Mas Bro atas waktunya ya, walaupun isinya obrol hari ini agak panas, agak bahaya ya kan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi perbaikan untuk Pramuka dan Muratara ke depannya. Ya, saya bisa ada closing statement. Mungkin kita kasih kesempatan untuk kalimat penutup dari Mas Bro. Iya, saya kasih satu pantun. Biduk buruk Kajang Bengkuang tidak masuk ropit lagi. Pramuka belum terpuruk terus berjuang. Setelah kami ketemu Pak Bupati kami bangkit lagi. Salam Pramuka. Salam. Oke.